Bukan hanya rakyatnya, dunia pun dibohongi Jokowi. Orang yang ingin mendamaikan, dia harus punya moral standing. Itu yang pertama, supaya dianggap bahwa oke, ini serius kemanusiaan. Walaupun dalam politik nggak ada yang juru damai dengan sekedar kekuatan moral. Selalu ada di belakang itu kemampuan untuk ikut mengancam, sebetulnya memberi tekanan. Nah, kalau Indonesia itu datang dengan suara ASEAN misalnya, itu lebih kuat, atau kawasan punya suara. Ini kawasan itu menganggap bahwa ya Rusia itu ngaco karena melakukan aneksasi, bahkan itu kalau belum bisa disebut aneksasi, paling nggak dia melakukan penyerangan awal, dan itu tidak dianggap oleh hukum internasional sebagai hal yang disebut just war itu. Tapi Jokowi kan nggak ada di dalam komunitas itu. Jadi inisiatif pribadi itu nggak mungkin menghasilkan efek. Kan orang, ini Anda siapa? Coba Anda buat kelompok Anda dulu deh, supaya pastikan bahwa proksi-proksi itu nggak bersembunyi di balik misi Anda tuh. Jadi ini jadi namanya mission impossible akhirnya kan. Nah, Pak Jokowi akhirnya missing in action. Di dalam percaturan global dia hilang aja begitu, dan enggak ini. Kalau bangsa Indonesia mungkin ya merasa ya Pak Jokowi memang begitu sifatnya tuh, berupaya mencari hati. Tapi kan dia ditertawakan oleh negara-negara tetangga tuh, Malaysia, Singapura, segala macam juga. Itu udah dibilangin sih kira-kira begini. Ini ngapain sih ini anak kecil mondar-mandir ke wilayah berbahaya tuh. Jadi kira-kira itu sinopsisnya, dan kita akhirnya menemukan bahwa kemampuan diplomasi kita akhirnya makin lama makin rendah. Jadi bukan kita ngeledek, kita marah karena kita bakal diledek oleh dunia, apalagi oleh tetangga. Malaysia mungkin lagi ketawa-ketawa tuh, Singapura lagi ketawa-ketawa tuh, kan jengkel gitu kan. Atau Presiden Filipina yang baru bilang, ya mestinya udahlah selesai dulu dalam negeri. Jadi WA di antara kepala negara ASEAN itu memalukan kita. Kita bisa bayangin isi WA-nya kan, gila dia bohong loh gitu. Bukan hanya rakyatnya, dunia pun dibohongi Jokowi. Sebagai rakyat jelata, saya pribadi sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi perihal kebiasaan berbohong Presiden Joko Widodo selama ini. Yang terjadi sekarang ini, kebiasaan berbohong itu malah diekspor ke Ukraina. Rakyat Indonesia sendiri sudah terbiasa dibohongi oleh Jokowi, setidaknya sejak dia dipromosikan mobil goib SMK yang hingga kini tidak ada wujudnya sama sekali. Meski katanya sudah dipesan ribuan unit. Entah sudah berapa banyak janji-janji yang sudah dilontarkan pada rakyat, namun hingga kini belum ditepati. Menurut politisi Partai Gerindra Fadlizon, dalam periode pertama pemerintahannya, ia membeberkan 100 janji Presiden Joko Widodo semasa kampanye. Saya sendiri mencatat janjinya bukan 66, tapi ada 100 janjinya. Saya catat semuanya di buku, kata Fadlizon. Selasa 20 Mei 2018, jejak digital ditulis detik.com, catatan 100 janji Jokowi tak ditepati. Fadlizon mengatakan ciri-ciri munafik. Meski demikian, ternyata rakyat Indonesia masih menikmati kebohongan yang sudah menjadi kebiasaan Jokowi itu. Buktinya pada Pilpres 2019 pun Jokowi memenangkan pertarungan hingga menjabat presiden periode kedua. Janji untuk menurunkan nilai tukar dolar hingga di bawah 10.000 pun hingga kini tidak pernah terwujud. Termasuk janji tidak akan berhutang, toh faktanya hingga kini hutang Indonesia sudah mencapai 7.000 triliun rupiah. Hal ini mengingatkan kita pada unggahan BEM UI yang menyebut Jokowi the king of lip service, seperti dilansir kompas.com 9 Juli 2021. Pada pukul 14.07 waktu Indonesia Barat, Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra menegaskan, unggahan Jokowi the king of lip service bukan serangan secara personal kepada Presiden Jokowi. Mengutip kompas.com itu, Leon keberatan apabila kritik tersebut disamakan dengan serangan personal yang menyebut Jokowi kelemer-kelemer atau pelongo-pelongo. Unggahan Jokowi the king of lip service merupakan kritis atas kebijakan Jokowi sebagai presiden, sebab ia menilai banyak pernyataan Jokowi yang tidak berbanding lurus dengan kebijakan yang diimplementasikan. Oleh karena itu, ia tidak setuju apabila unggahan kritik Jokowi the king of lip service disamakan dengan serangan personal terhadap Jokowi. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda antara serangan personal dengan kritik yang kita sebut the king of lip service, ucap dia.
yang menuturkan banyak permasalahan bangsa yang selama ini dikawal oleh BEM UI dan aliansi gerakan masyarakat lainnya. Leon menilai Jokowi kerap memberikan pernyataan yang hanya bersifat angin segar dan seolah ingin menyelesaikan polemik. Leon juga menyontohkan pernyataan Jokowi terkait revisi Undang-Undang ITE dan rencana penerbitan Perpu untuk membatalkan revisi Undang-Undang KPK. Namun ternyata, dalam implementasinya pernyataan Jokowi itu bertolak belakang dengan realitas di masyarakat. Karena menurut kita, dengan beliau sampaikan misal revisi Undang-Undang ITE terkait Perpu Undang-Undang KPK dan sebagaimana kata dia, menurut kita beliau sudah paham ada masalah di situ dan seharusnya itu bisa dipastikan atau segera diselesaikan, ujar Leon. Sebagai rakyat jelata, saya pribadi sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi perihal kebiasaan berbohong Presiden Joko Widodo selama ini. Yang terjadi sekarang ini, kebiasaan berbohong itu malah diekspor ke Ukraina. Rakyat Indonesia sendiri sudah terbiasa dibohongi oleh Jokowi setidaknya sejak dia dipromosikan mobil goib SMK yang hingga kini tidak ada wujudnya sama sekali, meski katanya sudah dipesan ribuan unit. Entah sudah berapa banyak janji-janji yang sudah dilontarkan pada rakyat namun hingga kini belum ditepati. Menurut politisi Partai Gerindra Fadlizon, dalam periode pertama pemerintahannya ia membeberkan 100 janji Presiden Joko Widodo semasa kampanye. Saya sendiri mencatat janjinya bukan 66 tapi ada 100 janjinya. Saya catat semuanya di buku, kata Fadlizon. Selasa 20 Mei 2018, jejak digital ditulis detik.com, catatan 100 janji Jokowi tak ditepati. Fadlizon mengatakan ciri-ciri munafik. Meski demikian, ternyata rakyat Indonesia masih menikmati kebohongan yang sudah menjadi kebiasaan Jokowi itu. Buktinya pada Pilpres 2019 pun Jokowi memenangkan pertarungan hingga menjabat presiden periode kedua. Janji untuk menurunkan nilai tukar dolar hingga di bawah 10.000 pun hingga kini tidak pernah terwujud. Termasuk janji tidak akan berhutang, toh faktanya hingga kini hutang Indonesia sudah mencapai 7.000 triliun rupiah. Hal ini mengingatkan kita pada unggahan BEM UI yang menyebut Jokowi the king of lip service seperti dilansir kompas.com 9 Juli 2021. Pada pukul 14.07 waktu Indonesia Barat, Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra menegaskan, unggahan Jokowi the king of lip service bukan serangan secara personal kepada Presiden Jokowi. Mengutip kompas.com itu, Leon keberatan apabila kritik tersebut disamakan dengan serangan personal yang menyebut Jokowi kelemer-kelemer atau pelongo-pelongo. Unggahan Jokowi the king of lip service merupakan kritis atas kebijakan Jokowi sebagai presiden sebab ia menilai banyak pernyataan Jokowi yang tidak berbanding lurus dengan kebijakan yang diimplementasikan. Oleh karena itu, ia tidak setuju apabila unggahan kritik Jokowi the king of lip service disamakan dengan serangan personal terhadap Jokowi. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda antara serangan personal dengan kritik yang kita sebut the king of lip service, ucap dia. Yang menuturkan banyak permasalahan bangsa yang selama ini dikawal oleh BEM UI dan aliansi gerakan masyarakat lainnya. Leon menilai Jokowi kerap memberikan pernyataan yang hanya bersifat angin segar dan seolah ingin menyelesaikan polemik. Leon juga menyontohkan pernyataan Jokowi terkait revisi Undang-Undang ITE dan rencana penerbitan Perpu untuk membatalkan revisi Undang-Undang KPK. Namun ternyata, dalam implementasinya pernyataan Jokowi itu bertolak belakang dengan realitas di masyarakat. Karena menurut kita, dengan beliau sampaikan misal revisi Undang-Undang ITE terkait Perpu Undang-Undang KPK dan sebagaimana kata dia, menurut kita beliau sudah paham ada masalah di situ dan seharusnya itu bisa dipastikan atau segera diselesaikan, ujar Leon.